adik-adik, welcome to Fun Math Class with Nabila Putri Utami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Apa sih bentuk aljabar itu? Aljabar adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya merupakan kombinasi dari angka dan huruf. Unsur dari aljabar itu yang pertama ada variabel. Variabel adalah huruf atau simbol pada bentuk aljabar. Nah, huruf ini digunakan untuk menggantikan bilangan yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang diikuti variabel. Jadi, tadi kan ada variabel, ada huruf gini. Nah, angka yang ada di depannya huruf atau angka yang ditempelin sama huruf itu namanya adalah koefisien. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah bilangan atau angka yang tidak memuat variabel. Jadi kalau ada angka atau bilangan yang tidak ditempelin huruf atau tidak ada hurufnya, itu namanya adalah konstanta. Unsur yang terakhir adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisien dan konstanta yang dipisahkan oleh tanda tambah atau plus atau kurang atau min. Nah, contohnya kita punya 2x. Contoh yang pertama kita memiliki 2x. Nah, di sini ada angka 2, di belakangnya diikuti x atau 2-nya ditempeli dengan huruf x. Nah, 2 di sini namanya adalah koefisien. Sedangkan x adalah variabelnya. Nah, selanjutnya kita punya 3y plus 5. Nah, ada 3y, ada angka 3 ditempelin dengan y. Nah, 3 di sini adalah koefisien atau angka yang diikuti variabel. Variabelnya apa? Y. Kemudian ditambah dengan 5. 5 di sini berdiri sendiri. 5 di sini nggak ada variabelnya atau nggak ditempelin dengan huruf apapun. Jadi 5 adalah konstanta. Nah, untuk contoh yang terakhir itu ada negatif A pangkat 2. Nah, negatif A pangkat 2 itu sebenarnya dapat kita tuliskan juga dengan negatif 1 dikalikan dengan A pangkat 2. Jadi koefisien dari negatif A pangkat 2 adalah negatif 1. Sedangkan variabelnya adalah A pangkat 2. Nah, dari contoh di atas dapat kita ketahui yang berwarna hijau adalah variabel. Yang memiliki warna biru adalah koefisien. Sedangkan yang warna hitam itu adalah konstanta. Nah, suku-suku dari contoh di atas itu apa aja? Suku dari contoh yang pertama atau 2x adalah 2x. Suku dari 3y plus 5 itu adalah 3y dan 5. Dan suku dari min A kuadrat itu adalah min A kuadrat atau negatif A kuadrat. Selanjutnya adalah operasi hitung bentuk aljabar. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada perkalian, yang ketiga ada perpangkatan, dan yang terakhir adalah pembagian. Untuk operasi hitung yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan ketika terdapat suku yang sejenis. Caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien suku yang sejenis. Nah,
kita langsung masuk contoh saja. Contoh yang pertama, ada 2x kuadrat plus x kuadrat. Nah, suku yang pertama adalah 2x kuadrat, suku yang kedua adalah x kuadrat. Nah, kedua suku ini sejenis. Kenapa? Karena dua-duanya memuat variabel yang sama, yaitu x kuadrat. Karena sejenis, maka koefisiennya dijumlahkan. 2 ditambah dengan 1 adalah 3. Koefisiennya adalah 3. Variabelnya berapa? X kuadrat. Jadi hasil dari 2x kuadrat ditambah dengan x kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat. Contoh nomor 2, itu ada 5xy dikurangi xy sama dengan, nah, suku yang pertama adalah 5xy, suku yang kedua adalah xy. Cara pengerjaan ini sebenarnya sama dengan penjumlahan contoh yang pertama tadi, hanya dibedakan bahwa ini tuh pengurangan. Jadi variabel di sini adalah xy. Yang depan itu adalah suku pertama, yaitu 5xy dikurangi xy atau 1xy. Karena dia sejenis, variabelnya sama-sama xy, maka koefisiennya dikurangi. 5 dikurangi 1, 4. Jadi koefisiennya adalah 4. Variabelnya apa? Variabelnya adalah xy. Jadi hasil dari 5xy dikurangi xy adalah 4xy. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, untuk contoh soal penjumlahan dan pengurangan yang terakhir, itu ada 5a kuadrat ditambah 4b dikurangi 3a kuadrat dikurangi b. Nah, ketika kita menjumpai seperti ini, maka langkah pertama untuk memudahkan kita adalah dengan cara dikelompokkan dulu. Jadi yang sejenis itu kita jadikan satu, yang variabelnya sama kita jadikan satu. Nah, di sini ada a pangkat 2 atau a kuadrat sama b. Jadi yang a kuadrat kita jadikan satu dengan a kuadrat, b kita jadikan satu dengan b. Nah, di sini sudah ada 5a kuadrat dikurangi 3a kuadrat. Kita mulai itu dulu. 5a kuadrat dikurangi dengan 3a kuadrat. Mereka sama-sama memiliki a kuadrat. Jadi koefisiennya dikurangi. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Variabelnya a kuadrat. Nah, selanjutnya ada b. 4b dikurangi b. 4 dikurangi 1. Koefisiennya adalah 3. Variabelnya b. Jadi hasil dari 5a kuadrat ditambah 4b dikurangi 3a kuadrat dikurangi b, itu hasilnya adalah 2a kuadrat ditambah dengan 3b. Operasi selanjutnya adalah perkalian. Nah, pada perkalian bentuk aljabar itu ada 3 dasar ya. Yang pertama, perkalian suku yang memuat variabel dengan konstanta. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan konstanta dengan koefisien dari variabel tersebut. Contoh, 3 kali 2y. Nah, 3 adalah konstanta, 2y adalah suku yang memuat variabel. Jadi caranya kita kalikan dulu 3 dengan 2. 3 kali 2 adalah 6, variabelnya y. Karena tadi dikalikan dengan 2y. Selanjutnya ada perkalian antar variabel. Caranya adalah dengan menghitung perkalian dari koefisien terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan variabelnya. Nah, contoh nih, misal 3y dikalikan 5z. Jadi ada 3y, ada 5z. Koefisien yang pertama adalah 3. Koefisiennya dari z adalah 5. Jadi koefisiennya kita kalikan dulu, 3 kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 15. Kemudian variabelnya kita kalikan. Variabelnya 3 adalah y, variabelnya 5 adalah z. Maka y kalikan z adalah yz. Jadi hasil dari 3y dikalikan dengan 5z adalah 15yz. Untuk yang terakhir itu ada perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, caranya dengan menggunakan sifat distributif. Jadi contoh, ada 3 kali dalam kurung 2a plus 3b. Jadi ada bentuk aljabar, di mana bentuk aljabar ini bentuknya di contoh adalah 2a plus 3b.
kita kalikan dengan konstanta. Konstanta di sini adalah angka 3. Nah, caranya adalah dengan sifat distributif. Jadi, kita kalikan 3 dengan 2A. Kemudian kita jumlahkan dengan 3 dikali dengan 3B. Sama dengan 3 kali 2A. Ini caranya sama dengan yang pertama tadi. Perkalian konstanta dengan suku yang memuat variabel, hasilnya adalah 6A. Kemudian 3 kali 3B, caranya sama juga, hasilnya adalah 9B. Maka hasil dari 3 kali dalam kurung 2A plus 3B, hasilnya adalah 6A plus 9B. Bagaimana adik-adik? Tidak sulit kan ya? Nah, selanjutnya adalah perpangkatan. Nah, pada perpangkatan kita bagi jadi 2 ya. Yang pertama ada aljabar dengan satu suku. Nah, pada perpangkatan aljabar dengan satu suku, itu cara pengerjaannya adalah perpangkatan dilakukan seperti biasa atau sama saja dengan perkalian berulang. Contoh yang pertama ada 2A pangkat 3 sama dengan, itu dapat kita tuliskan dengan 2A dikalikan dengan 2A dikalikan dengan 2A. Nah, hasil perkalian itu adalah 8A pangkat 3. Cara mengalikannya bisa kita pelajari ulang dari perkalian tadi ya. Nah, untuk contoh yang kedua itu A dikali dalam kurung A B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi di sini yang dipangkatkan dengan 3 adalah AB kuadratnya atau AB pangkat 2-nya. Ini sama dengan, caranya adalah A-nya itu jangan dimasukkan dulu, jangan dioperasikan dulu. Kita selesaikan dulu yang berhubungan dengan kurung. Nah, AB kuadrat pangkat 3 ini itu telah kita pelajari cara pengerjaannya di video sebelumnya, yaitu di video perpangkatan. Nah, hasilnya ini nanti adalah A dikali dalam kurung A pangkat 3 B pangkat 6. Hasilnya adalah A pangkat 4 B pangkat 6. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana boleh dipelajari lagi ya video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aljabar 2 suku. Pada perpangkatan aljabar dengan 2 suku, caranya adalah koefisiennya mengikuti segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu yang gimana? Silahkan dicari sendiri ya, dipelajari sendiri. Bisa dengan cara diskusi dengan teman, tanya dengan kakak kelas, tanya dengan guru kalian masing-masing, atau bisa juga dipelajari sendiri lewat Google, lewat buku, lewat YouTube, atau lewat media pembelajaran lainnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh, yaitu ada 2x min 3y kuadrat. Nah, ketika ada 2x min 3y kuadrat, ini sama saja dengan bentuk a min b kuadrat. Jadi di sini a-nya adalah 2x dan b-nya adalah 3y. Nah, ketika kita menemui bentuk a min b kuadrat, itu hasilnya nanti adalah 1 kali a kuadrat ditambah dengan 2ab ditambah dengan b kuadrat. Jadi a dan b nya tinggal kita ganti dengan 2x dan 3y, seperti pada pembahasan di contoh ini ya. Tidak perlu saya diktekan satu-satu, silahkan difahami. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 4x kuadrat min 2xy plus 9y kuadrat. Dimana angka 1, 2, 1 itu diperoleh dari segitiga Pascal. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung terakhir. Operasi hitung yang terakhir adalah pembagian. Pembagian bentuk aljabar itu, pada pembagian kita perlu menentukan faktor sekutunya terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk lebih mudah kita langsung masuk ke contoh. Jadi kita punya x kuadrat plus 5x plus 6 dibagi dengan x pangkat 3. Nah, ketika menemui soal seperti ini jangan
takut dulu, jangan bingung dulu. Kita lihat bawahnya. Nah, penyebutnya itu adalah X pangkat 3. Jadi, kalau pembagian itu dapat dilakukan, maka harusnya atas itu memiliki faktor X pangkat 3. Jadi, nanti salah satu faktornya pasti X pangkat 3. Nah, ketika kita tahu seperti itu, maka secara otomatis nanti kita akan mudah untuk mencarinya. Nah, hasilnya adalah X plus 3 sama X plus 2. Jadi faktor dari X kuadrat plus 5X plus 6 itu adalah X plus 3 sama X plus 2. Nah, pembilang sama penyebut sudah sama-sama memiliki X plus 3. Maka yang dilakukan pembagian itu adalah faktornya. Jadi untuk lebih mudah istilahnya adalah kita coret atau kita bagi. Jadi X plus 3 di atas kita coret dengan X plus 3 di bawah. Nah, kan yang bawah habis tuh, hasilnya 1. Hasilnya adalah X plus 2 per 1 atau X plus 2, karena 1 itu per 1 itu kita anggap tidak ditulis ya, tidak ada. Jadi hasilnya adalah X plus 2. Oke, karena pembahasannya sudah selesai, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hasil dari 2P dikurangi 3P pangkat 3 ditambah 2Q dikurangi 5Q kuadrat ditambah 3P. Nah, ini sama dengan contoh soal yang atas tadi, yang pada penjumlahan pengurangan tadi. Ketika kita menemui soal dengan variabel yang beragam, dengan huruf-huruf yang berbeda-beda, dengan pangkat yang berbeda-beda, kita gabung dulu. Kita samakan dulu, kita sisihkan dulu yang sama, yang sama. Nah, contohnya seperti contoh pada ini, itu ada 2P dikurangi 3P pangkat 3 ditambah 2Q dikurangi 5Q pangkat 2 ditambah 3P. Nah, di sini variabelnya ada P pangkat 3, Q kuadrat sama P. Nah, kita urutkan dulu. Misal nih, kita urutkan yang paling depan adalah P pangkat 3. Jadi, mana aja sih yang punya P pangkat 3? Nah, ternyata P pangkat 3 itu hanya milik min 3P pangkat 3. Jadi, yang depan sendiri adalah min 3P pangkat 3. Kemudian kita cari variabel selanjutnya. Sekarang misal kita ambil Q kuadrat. Nah, berarti selanjutnya itu yang mengandung Q kuadrat. Nah, kebetulan di sini yang mengandung Q kuadrat hanya min 5Q kuadrat. Jadi selanjutnya adalah min 5Q kuadrat. Kemudian diteruskan dengan variabel yang ada P. Jadi dengan suku yang memiliki variabel P. Nah, di sini ada 2P dan 3P. Jadi kita susun bersampingan. Jadi ada 2P ditambah 3P, atau terserah mau dibalik juga nggak apa-apa kalau penjumlahan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah suku yang memuat unsur Q. Nah, di sini adalah 2Q. Nah, karena sudah disatukan, karena sudah dikelompokkan sesuai dengan variabelnya masing-masing, maka ini tinggal kita lakukan operasi penjumlahan. Nah, kenapa di sini min 3P pangkat 3 terus min 5Q kuadrat sama 2Q-nya tidak berubah? Karena mereka itu tidak memiliki suku yang sejenis. Yang memiliki P pangkat 3 kan hanya min 3P pangkat 3. Yang memiliki Q pangkat 2 kan hanya min 5Q pangkat 2. Yang memiliki Q adalah 2 saja, 2Q. Nah, maka dari itu mereka tidak bisa dilakukan operasi. Nah, sedangkan 2P dan 3P ini sama-sama mereka variabelnya adalah P. Jadi cara mengoperasikannya adalah kita tambahkan atau kita jumlahkan koefisien dari variabel tersebut. Jadi 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian variabelnya adalah P. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, hasil dari X plus 1 dikalikan dengan X plus 2. Nah, di sini sama saja dengan bentuk aljabar, kita kalikan dengan bentuk aljabar. Cara menjawabnya adalah kita bisa lakukan dengan cara sifat
distributif ya. Itu dengan cara X plus 1-nya kita pencar, kita distributifkan, kita kalikan dengan X plus 2. Jadi X dikalikan dengan X plus 2 terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan dengan 1 dikalikan X plus 2. Nah, sama dengan X dikalikan X adalah X kuadrat, X dikalikan dengan plus 2 adalah 2X, kemudian 1 dikalikan X adalah X, 1 dikalikan 2 adalah 2. Nah, hasil dari X plus 1 dikali X plus 2 adalah X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ini masih mudah kan ya, masih belum susah. Sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya itu hasil dari X plus 2Y pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita itu menggunakan segitiga Pascal, di mana bentuk ini adalah A plus B pangkat 3. Nah, A plus B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 3. Nah, di mana sesuai dengan soal yang di atas, A-nya adalah X dan B-nya adalah 2Y. Maka dari itu, X plus 2Y pangkat 3 itu sama seperti A plus B pangkat 3 tersebut. Hanya kita mengganti atau merubah A menjadi X dan B menjadi 2Y. Untuk langkahnya bisa dipelajari sendiri ya, sudah cukup jelas. Jadi untuk B sudah saya kasih kurung ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, hasil dari 6A pangkat 6 B pangkat 2 kita bagi dengan A pangkat 3B. Nah, ketika kita menemui soal seperti ini, cara menjawabnya adalah dengan difaktorkan. Untuk kita cari faktor sekutunya. Nah, sama seperti tadi, karena bawah atau penyebutnya adalah A pangkat 3B, kita rubah sedemikian hingga agar atas itu memiliki A pangkat 3B. Nah, di sini kita memiliki 6A pangkat 6B pangkat 2. Nah, 6A pangkat 6 B pangkat 2 ini bisa kita pecah menjadi A pangkat 3B dikali dengan 6A pangkat 3B. Nah, dibagi dengan A pangkat 3B. Karena atas dan bawah atau pembilang dan penyebutnya sama-sama memiliki A pangkat 3B, maka A pangkat 3B itu sama dibagi dengan A pangkat 3B. Jadi sama saja dengan kita coret istilahnya. Nah, hasil dari pembagian ini adalah 6A pangkat 3B. Nah, bagaimana adik-adik? Paham kan ya? Baik, karena materi pembahasan sudah kita bahas dan contoh soal sudah kita berikan, sudah kita bahas juga, maka sekarang ada soal latihan. Nah, saya akan berikan soal latihan ini sebagai alat agar adik-adik itu bisa lebih belajar lagi, bisa lebih paham lagi untuk menambah pemahaman, dan sebagai cara juga untuk mengetahui apakah adik-adik sudah paham dengan materi yang diberikan pada video kali ini. Ketika adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa tanya kepada guru, diskusi dengan teman, atau tanya kepada kakak, atau bisa juga dengan mempelajari ulang video ini. Tetap semangat ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan ya. Terus apabila ada kurangnya, saya mohon maaf ya.
Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.